Saatnya kita ikuti talk show Pariwara. Ya, kita kembali di program talk show Pariwara, kawan. Nah, kali ini untuk edukasi keluarga dan juga masyarakat. Tentunya spesial sekali karena kami akan membahas gerakan wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, dan juga implementasi 6 program prioritas PAUD di Kota Surabaya. Makanya yang hadir di depan saya ini adalah orang-orang penting. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Ada Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi, Bunda PAUD Kota Surabaya. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam, Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Bunda PAUDnya Kota Surabaya nih. Langsung hadir nanti bakal menjelaskan gerakan wajib belajar 13 tahun plus 1 tahun prasekolah dan juga implementasi 6 program prioritas PAUD di Kota Surabaya. Berikut juga ada Bapak Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, Pak ya. Nggak nyasar ke sini, Pak ya, Pak. Tiap drama kita. Lalu di sebelah Ibu Rini ada Ibu Fatihah KL Fahmi, dosen PG PAUD UNESA. Apa kabar, Ibu? Baik, Mas. Alhamdulillah, baik juga. Harusnya tadi ada kawan-kawan dari UNESA, juga ada Bapak Dr. Matadi ya, teman berhalangan hadir, digantikan oleh Ibu Fatihah KL Fahmi, dosen PG PAUD UNESA. Nah, langsung aja kita ngobrol sore hari ini, mumpung mendung. Jadi untuk Anda semoga saja sih perhatian, sekalian nyetir bisa dengar tentang gerakan wajib belajar ini dan juga implementasi 6 program prioritas PAUD di Kota Surabaya. Nah, kita kan biasanya dengar nih, Bu ya, soal wajib belajar tuh 9 tahun, lalu ada 12 tahun juga waktu itu ya. Sekarang ada lagi nih gerakan wajib belajar 13 tahun nih. Ya. Kok nambah lagi ya gitu ya. Nah, dengan tambahan 1 tahun prasekolah, apa arti pentingnya ya tambahan 1 tahun prasekolah ini? Kita ke Bu Rini dulu, silakan Ibu. Baik, penting sekali ya. Karena perkembangan zaman sekarang tuh luar biasa ya. Kalau dulu 12 wajib belajar tuh 12 tahun, mulai SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu ya. Sekarang kita tambah prasekolah. Kenapa penting prasekolah itu? Karena anak-anak ini akan disiapkan untuk masuk SD. Kita bisa lihat ketika anak-anak ini sudah sekolah di prasekolah ya, PAUD, TK, itu mereka akan siap untuk masuk SD. Contohnya ketika dia sudah sekolah, dia akan lebih mandiri. Dia lebih mandiri, nggak nangis, nggak minta ditungguin mamahnya gitu ya. Kita bisa tahu kalau pada saat PPDB sekolah pertama kali gitu ya, kita bisa lihat yang paling full itu adalah sekolah SD kelas 1 khususnya. Karena yang nganter itu mamahnya, papahnya, kakeknya, neneknya, semuanya. Satu rombongan ya, satu rombongan gitu ya. Ketika dia sudah sekolah di prasekolah, dia bisa dipastikan ketika dia masuk SD dia akan berani, mama nggak usah, aku nggak usah diantar, mama nggak usah masuk, malah nyuruh mamahnya keluar gitu ya. Sudah terbiasa. Udah terbiasa karena yang kedua dia akan lebih mandiri gitu, karena biasa ditinggal kan, kalau prasekolah dia ditinggal, nanti dijemput sama mamahnya begitu, dia udah terbiasa, jadi dia mandiri, nggak perlu ditungguin sama mamahnya. Kemudian yang ketiga dia mudah beradaptasi ya, mudah beradaptasi karena ketika dia sekolah prasekolah kan dia ketemu nih banyak teman-temannya yang dulunya nggak kenal, dia kenal orang baru gitu. Ada anak yang memang tidak terbiasa beradaptasi kalau tiap hari di rumah aja ya, nggak kenal sama orang lain gitu. Yang diajak ngobrol cuma mamanya doang kadang-kadang nggak ngajak ngobrol, tapi mamanya ngapain, main handphone ya sendirian. Nah, ini ketika anak ini di prasekolah, dia sekolah, dia akan berkomunikasi kan dengan temannya. Coba kadang-kadang kita lihat deh, anak-anak kecil nih, anak-anak TK, anak-anak ini, kadang-kadang mereka ketemu teman-temannya tuh ketawa-tawa gitu ya, kayak asik gitu ngobrol. Coba sekali-kali didengerin, mereka tuh ngobrol apa? Nggak jelas yang diomongin gitu. Tapi kan itu komunikasi anak-anak ya. Mereka gitu loh. Dunia mereka. Dan itu bagus ketika dia tidak malu untuk ketemu mata berkomunikasi. Bisa dipastikan ketika dia masuk SD, dia akan mudah berkomunikasi atau beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Karena di SD itu kan ada kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kakak kelas gitu. Kalau dia nggak biasa ketemu sama orang lain, nggak biasa berkumpul dengan orang yang dia tidak kenal, bisa dipastikan ketika dia masuk SD dia akan kaget, dia akan minder, mungkin dia akan takut, mungkin dia akan bahayanya ketika dia takut, minder, dan dia akan mutung, nggak mau sekolah. Itu yang bahaya gitu ya. Karena dia kok gini sih, sekolah kok banyak sih, kok ada kakak kelas, kok ada macam-macam ya. Setiap anak kan pasti punya beda-beda ya, tiap karakternya masing-masing beda-beda. Kemudian dia juga nanti diajarin nih, kalau udah prasekolah dia diajarin untuk dia sabar, untuk bisa antri gitu ya. Kadang-kadang kan
ngumpulin ya gitu. Namanya anak kecil kan nggak ada yang sabar ya, kalau anak kecil pasti ya bu guru gitu. Sabar, hati-hati, pelan-pelan, satu-satu. Dia latihan belajar. Kalau dia nggak ada, dia nggak sekolah prasekolah, dia nggak akan diajarkan hal-hal semacam itu. Kadang-kadang orang tua ini nggak peka dan nggak diajarin hal-hal yang sederhana sebenarnya ya, pembentukan karakter. Karena itu penting sekali ketika anak-anak itu diajar sekolah prasekolah ini untuk menyiapkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SD gitu. Jadi mental atau secara psikologis anak SD itu kan harus disiapkan ya. Nggak kadang-kadang orang tua tuh berpikir nggak penting, maksudnya mau SD aja kok, apa sih gitu ya. Padahal itu secara psikologis itu tantangan buat anak loh. Anak-anak juga punya tantangan, punya masalah sendiri gitu ya. Jadi itu sih pentingnya sekolah prasekolah, sehingga menyiapkan anak-anak ini ketika nanti dia SD dia siap. Karena kan nanti panjang jenjangnya, 6 tahun, terus dia 3 tahun dia sekolah SMP, SMA gitu. Jadi bukan sekedar tambahan waktu ya, tapi jadi bekal untuk masa depan mereka juga ya, itu tentunya pembentukan karakter usia dini ya, golden age kalau kita bilang ya. Oke, nah dari pemerintah kota sendiri bagaimana ya memastikan setiap anak itu nanti akan mengikuti kegiatan ini, prasekolah ini atau PAUD tadi itu? Gimana ya, Bu ya? Jadi kita sudah punya program ya. Kami ini punya tim ya. Saya ini kan Bunda PAUD Kota Surabaya. Kemudian di bawah saya ini ada Bunda PAUD Kecamatan. Di bawah lagi ada Bunda PAUD Kelurahan. Ini yang kami gerakan bersama. Jadi kita punya data nih dari Dinas Pendidikan. Ada sekian yang belum sekolah di usia 5 sampai 6 tahun. Itu ada yang belum sekolah. Itu kita tracing. Kita lihat, dan ternyata luar biasa ketika kita turun bersama. Ini bareng-bareng nih kita turun, mulai dari Bunda PAUD-nya, mulai dari kecamatan, dari KSH-nya, semua kita turun bareng. Itu akan kelihatan. Jadi dari sekian, misalnya ada 1000 sekian gitu ya, ada yang tidak beralamat, tidak jelas, hilang. Tidak ada. Jadi di tracer itu ternyata dia tidak ada posisinya di tempat lokasi gitu. Yang tidak sesuai dengan alamat, sorry. Nanti ada juga ternyata di tracer sesuai dengan alamat, itu ada yang sudah sekolah, ada yang belum sekolah, ada yang tidak mau sekolah. Nah, ini kita data. Nah, itu dari situ. Nah, nanti kita akan ada solusi nih. Kalau misalnya kita pendekatan secara ibu ya, karena ibu-ibu ini Bunda PAUD ini didatengin satu-satu yang door to door, Bu. Door to door. Jadi yang kan kita data nih yang belum sekolah nih siapa gitu ya. Tapi kan setelah di data itu yang belum sekolah ini kenapa nggak mau, ada yang mudah sekolah, ada yang mau sekolah, ada yang tidak mau sekolah. Yang kita datengin yang tidak mau sekolah. Jadi nggak semua kita datengin nih, dari data itu kita datengin, kita ajak ngobrol gitu. Kenapa nggak mau sekolah, bla 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 gitu. Nanti kita upayakan untuk memberikan solusi macam-macam, karena nggak mau sekolah itu banyak hal yang menjadi penyebabnya. Luar biasa sekali ya, salut, luar biasa Bu, turunnya door to door dan memang langsung pendataan. Karena kebetulan gini ya Mas, pendekatannya karena kebetulan gini, ketua Bunda PAUD Kecamatan itu juga sebagai ketua PKK Kecamatan. Jadi ini beririsan, jadi mereka biasa turun untuk PKK begitu ya. Jadi itu hal yang mudah, hal yang biasa mereka lakukan gitu. Jadi sekalian mereka juga paham, begini, mereka langsung datang gitu. Jadi itu hal yang memang dilakukan oleh PKK dan Bunda PAUD ya. Nggak boleh ada anak Surabaya yang tertinggal. Betul. Itu dia. Kita satukan itu dulu ya, satuan misi dulu. Pokoknya kita sepakat anak Surabaya tidak boleh tertinggal, apalagi khususnya soal pendidikan ya Bu ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi juga bersama Pak Yusuf dan juga ada Ibu Fatihah kawan di program Talkshow Pariwara untuk sore hari ini. Tapi sekarang kita break dulu sebentar. Kita ke informasi ringkas berikut ini. Flash News. Sir Jim Ratcliffe, pemilik saham Manchester United MU, dikabarkan mendarat di Carrington, kompleks latihan MU dengan helikopter kemarin. Ratcliffe datang menghadiri rapat penting, salah satunya membahas nasib Ruben Amorim, pelatih MU. Musim ini MU baru mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan.
Anda masih di program Talk Show Pariwara, kawan, dan sore hari ini kita ngobrol tentang 6 program prioritas Kemendikdasmen. Artinya ini ada program 1 tahun gerakan wajib belajar 13 tahun, yaitu 1 tahun prasekolah dan juga implementasi 6 program prioritas PAUD di Kota Surabaya. Nah, kita ke Bapak Yusuf Masrur sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi kan gerakan belajar atau gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah ini juga bagian dari 6 program prioritas Kemendikdasmen ya Pak ya, menuju PAUD bermutu ya Pak. Implementasi secara holistik di Kota Surabaya seperti apa Pak? Gimana Pak? Jadi alhamdulillah ya, saya ini kebetulan saya beri amanah Pak Wali ini ya alhamdulillah Mas Guyonnya agak ringan. Apa? Karena apa? Sinergi. Sinergi. Jadi sinerginya ini memang baik itu antar OPD maupun antar UPD sama Dinsos, DP3A, sama Dispenduk tadi kolaborasi data dan lain itu juga sinergi. Bunda Rini ini juga sangat support. Jadi sudah beliau aturkan kalau mulai Bunda Kecamatan sampai bawah. Nah, tinggal kami yang di Dinas Pendidikan support di satuan pendidikannya, di PAUD-nya. Nah, ini menguati. Harapan kami memang beliaunya tadi sudah mengatur itu menyisir, ada yang punya kemauan untuk masuk sekolah misalnya, kita fasilitasi. Bahkan kemarin ada yang orang tuanya itu sama beliaunya, sama Bunda PAUD Kota Surabaya langsung ketemu, ya Bu nanti sekolah di Al-Amin, TK Al-Amin gitu, langsung. Oh, langsung. Iya, langsung. Saya kan, ya? ya kita datang di lokasi ya, sosialisasi, kemudian saya buka tanya jawab begitu. Nah ada yang, Bu saya nggak punya biaya nih mau sekolah gimana, gini begini. Langsung kita alhamdulillah ada solusi. Alhamdulillah. Soalnya kadang kan gini Mas, dilihat kemauan ini yang berat. Pas mau ya harus segera diselesaikan. Iya. Nah, ini nanti turun lagi dia tuh. berubah pikiran lagi. Berubah pikiran lagi, jangan sampai. Langsung. Nah itu alhamdulillah. Nah, yang berikutnya kita ngumati tadi salah satunya memang penuntasan wajar 1 tahun. Saya pahamkan ke teman-teman satuan Bunda PAUD di TK, di KB maupun PPT dan itu bahwa ijazah atau standar satu-satunya masuk SD tidak apa-apa, tidak mesti harus pakai legalitas harus lulus misalnya, itu kan tidak masalah. Tapi buat tadi sekolah itu betul-betul bermanfaat untuk warga. Tadi Bunda sudah nyampaikan masalah misalnya bentukan karakter. Salah satunya kan juga 6 program prioritas kan 6 tadi. Kalau anak ini nanti manfaat dari karakternya minimal di rumah bisa pakai baju sendiri, itu kan manfaat sudah. Itu pasti, biarpun nanti tidak wajib masuk SD itu pakai TK, Pak tadi ya pasti nanti orang tua akan mempercayakan putra putrinya di sekolah. Ini kan bangun. Yang berikutnya juga tadi untuk penuntasan memang kita harus getol Mas. Tadi getol. Ini di pemerintahan. Sampai jadi kami itu juga sampai beliau tadi nyampaikan ya saya dampingi aja ya lelah gitu. Lah ini kan belum lagi tadi karakternya yang banyak, ada yang ngadepin warga orang tua dan anak-anak ini ya. Termasuk alhamdulillah program beliaunya ini termasuk Pak Wali itu yang inklusi Mas. Ini juga kita fasilitasi. Di situ harapan kami memang nanti yang tuntas wajar 13 tahun 1 tahun prasekolah ini betul-betul anak semua dapat kesempatan, tapi nanti strata ukurannya tidak sama. Oh, nggak sama ya, itu tadi, jadi gimana tuh anak Pak? Istimewa tadi biar tadi beliau sudah nyampaikan bisa berinteraksi, berkolaborasi, percaya diri itu dapat kesempatan yang sama. Itu. Yang berikutnya nanti kita tanamkan yang tadi orang tua bisa tadi itu di karakter. Itu juga kita gabungkan bagaimana nanti peningkatan mutu kualitasnya. Jadi harapan kami nanti di sekolah-sekolah itu betul-betul sekolah itu aman, nyaman, menggembirakan. Itu aman, nyaman, menggembirakan. Nah itu Pak, itu PR memang dari dulu itu ya. Itu PR banget. Itu gimana Pak dari Dinas Pendidikan memastikan itu berjalan dengan sesuai gitu ya. Jadi di anak-anak ini kan tadi polanya itu kan bentukan karakter. Kita kolaborasikan tadi di penguasaan literasi, numerasi. Jadi bunda-bunda ini alhamdulillah di Ibu Rini ini Bunda PAUD Kota ini tidak hanya di penuntasan Pak, di peningkatan mutu kemarin termasuk ke teman-teman Bunda itu ada peningkatan mutu untuk pembelajaran. Rawuh
diakreditasi rawuh, memotivasi harapannya nanti kalau misalnya peningkatan mutu itu untuk anak-anak itu bagus, misalnya tadi misalnya kolaborasi belajar menyenangkan, gabungan literasi numerasi, 7 praktek anak Indonesia hebat bisa dikolaborasikan dengan numerasi. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 sama dengan pembiasaan anak Indonesia hebat. Satunya misalnya bangun pagi. Itu kan indah. Nah ini yang tadi saya sampaikan bagaimana metode model. Nanti anak-anak itu di sekolah itu senang. Jangan sampai, mohon maaf, tadi biaya teratasi, orang tua sudah memasukkan putranya, tapi saat di satuan pendidikan itu tidak menggembirakan. Nanti kan putus sekolah. Ini. Mesti ada yang support terus tuh, dari moral juga. Termasuk penguatan karakter di agama. Itu sampai itu kita kuati, Mas. Mulai dini, ya memang fungsi di PAUD itu kan pengenalan, baru pengenalan literasinya, karakternya tadi itu. Ini kemarin sama beliaunya juga gitu, sampai ada anak itu sudah hafal Asmaul Husna itu 99. Usia berapa itu? TK. Oke. Ini alhamdulillah. Yang dewasa, aduh, apal nggak ya kita? Saya ada 3. Oh gitu. Nah, ini Mas, ini harapannya tadi yang tadi selain 7 praktek 7 pembiasaan anak Indonesia hebat, tapi kolaborasi tadi pembelajaran model antara literasi numerasi untuk anak digabung dengan metode yang menyenangkan gitu. Okay. Ini harapan seperti itu. Baik, Bapak, Ibu ada yang mau gabung, mau telepon dulu ya, ngobrol langsung sama Anda. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Prabowo, Mas. Silakan, Pak siapa? Prabowo. Siap Bapak. Wah, saya siap aja lah kalau Pak Prabowo menyenangkan. Hormat saya di Pak Prabowo. Pak RW 5 Kapasari. Oh, siap. Monggo Pak. Juga sering main ke PAUD kita juga. Monggo Pak. Halo. Ya, silakan Pak Prabowo. Monggo. Yang saya tanya Kak, yang saya bisa kasih masukan untuk bunda-bunda PAUD yang usia lanjut di atas 70 tahun, apakah ada ketentuan atau kebijakan dengan situasi hari ini ya, adik-adik anak-anak ini kan geraknya itu kan sudah luar biasa ya, Mas, ya. Nah, mungkin nggak bisa menangani, nggak imbang tenaga nih ya. Kan masih banyak potensi adik-adik ini seperti lulusan S1 yang ingin menumbuh kembangkan berbakti ke sekolah di PAUD, seperti itu sih. Memang kita untuk PAUD jumlah siswanya 30, kita gratiskan kebetulan Mas, yang ada di tempat kita itu. Keren. Oke. Halo? Gitu Pak Prabowo? Ya. Sementara gitu dulu. Siap, Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Monggo. Yuk, selamat sore. Bu ini silakan bisa direspon. Baik, nanti mungkin atau tambahan Pak Yusuf. Saya terima kasih banyak ya Pak Prabowo tadi sudah menyampaikan bahwa ada 30 siswa yang gratis ya di sekolahnya itu. Terima kasih banyak Pak. Bapak ikut membangun karakter anak-anak, ikut membangun kota Surabaya dengan memberikan gratis 30 anak ini. Matur nuwun saya. Terima kasih. Karena ini mau sedikit cerita boleh Pak silakan. Mas Adit. Jadi pada saat kita turun itu kan kita menemukan ada anak-anak yang nggak sekolah. Ini saya berhubungan dengan Kampung Pancasila nih ya. Kampung Pancasilanya yang Pak Wali berusaha bangun di kota Surabaya. Ternyata dari anak-anak yang tidak sekolah ini salah satunya mungkin Pak Prabowo luar biasa nih yang membantu. Jadi ada salah satu anak yang tidak punya biaya. Salah satu alasannya kenapa dia nggak sekolah karena tidak punya biaya. Kemudian orang tuanya ini bekerja begitu ya, bekerja sehingga anak ini dia akan kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah. Ternyata ini luar biasa, kampungnya ini bergerak, Mas. Jadi anak ini kita sekolahkan anak ini di sekolahnya yang ada di lingkungan itu gratis. Jadi dibayar melalui Kampung Pancasila itu. Jadi uang-uang yang dikumpulkan dari warga itu untuk membantu anak-anak ini sekolah. Ini kan luar biasa ya. Ternyata Kampung Pancasila itu sangat membantu sekali. Satu anak ini terbebas dari kondisi di mana dia nanti ketika dia masuk sekolah dia udah siap gitu pembentukan karakter. Ini
pahalanya luar biasa nih, satu anak sudah terselamatkan gitu istilahnya. Jadi saya terima kasih kepada warga yang semua yang sudah bergerak bersama. Ternyata warga Surabaya masih punya empati yang luar biasa begitu. Ini salah satu contoh pada saat kita turun itu langsung ada solusi ya, dan solusi bukan dari pemerintah tetapi dari warga sekitar, itu yang keren sekali. Mungkin untuk usia Pak Yusuf bisa lebih menjawab nih. Memang bunda-bunda kota Surabaya, khususnya Bunda PAUD itu hebat-hebat memang. Jadi usia itu tidak menjadi halangan. tapi kelelahan sendiri Pak, nggak kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Jadi kalau di ketentuan itu kan teman-teman guru itu kan batas usianya 60. Jadi gitu. Tapi tadi kita akan menyesuaikan ya Mas, menyesuaikan. Bukan berarti kalau sampai kemarin diingatkan Bunda juga kami, bukan sepuh, senior. Senior. Karena kan memang saya ngalami juga. Kadang-kadang usia itu Pak Yusuf senior juga ya. Itu kan masih energi, masih gitu. Saya terima kasih. Soalnya nanti menyesuaikan, cuma harapan kami yang usia itu nanti secara fisik maupun itu, cuma kita juga melakukan pendampingan. Soalnya kemarin saya juga nyampaikan ke teman-teman, apalagi di PAUD itu butuh ikatan emosional yang kuat. Jadi bunda-bunda itu harus bisa kembali ke masa kecilnya. Kan itu, kalau tidak bisa ke masa kecilnya, dia tidak bisa menjiwai anak-anak. Emosionalnya, kesabarannya, tadi cara pola pendekatannya itu nanti jauh, karena eranya kan jauh Mas. Seperti saya itu sama Bu Muna jauh ini kan gitu. Nah ini kan, ini harapan kami nanti kembali ke masa kecilnya, termasuk pendampingan nanti itu model strategi itu harapan kami tadi tidak keluar dari aman, nyaman, menggembirakan. Yang berikutnya alhamdulillah di keluarga kita itu di PAUD itu Pak Wali, Bunda PAUD Kota Surabaya Burin itu sangat memperhatikan. Saya terima kasih, itu kita juga pemerintah kota memberikan untuk kuliah S1 penyesuaian kualifikasi untuk yang belum S1, ya. Tapi juga memang kita lihat nanti yang sudah mendekati 60 ya mohon maaf lah, soalnya kan nanti kan itu kualifikasinya itu ini kan nanti lulus kedahuluan pensiunnya 60 ini sudah itu kemarin alhamdulillah ini sudah selesai itu 195 teman-teman guru. Yang beasiswa itu Pak? Iya, beasiswa. Mantap. Soalnya ya tadi ngumati, tidak mungkin nanti misalnya metode kurikulum strateginya bagus tapi kualifikasi guru, teman-teman guru ini tidak setara, ini juga berisiko. Tidak bisa, ya guyonannya tidak bisa kembali ke masa kecilnya kan ini. Nah, ini yang tadi Pak Prabowo ya, nanti kita cek, misalnya teman-teman yang masih punya keinginan secara fisiknya. Soalnya saya sering dapat wejangan dari beliaunya. Ya, memang guru yang paling berat itu guru PAUD. Anak suruh duduk malah lari. Suruh lari malah dia loncat. Betul kan? Nah, ini kalau usia ini kan sangat berpengaruh. Itu. Ini harapan saya nanti terus kita update, kita upgrade kan untuk teman-teman Bunda PAUD. Bahkan tadi di kriteria mungkin kalau untuk mengabdi mungkin saling teman-teman yayasan saling bisa lah menghargai. Jadi guru pendamping. Memang siswa PAUD itu kecil 20, tapi anak ini kan perlu pendampingan khusus. Pendampingannya harus luar biasa itu. Jadi mendampingi, ada yang teman-teman itu guru pemandunya, ada yang dampingi, itu lebih cepat. Gitu. Baik. Dan itu komitmen serius ya Pak dari pemerintah kota ya. 195 guru PAUD yang dapat beasiswa. Alhamdulillah tahun ini yang 2026 ini 2025 ini nambah 200. Jadi 200. Udah untuk selanjutnya. Lagi selanjutnya nambah 200. 195 udah lulus, kita sekolahkan lagi 200. Siap. 26 nanti 200. Harapan kami ya sedikit-sedikit kan menjadi bukti. Amin. Tentunya ini ada ya penguatan literasi, normasi, sains teknologi, terus juga perbaikan sarana prasarana juga ya di PAUD itu sendiri. Baik, kita nanti akan ngobrol juga bersama Ibu Fathia K. El Fahmi, dosen PG PAUD UNESA, kawan. Kita break dulu sebentar, kita ke informasi ringkas berikut ini. Flash News.
Kawan, pola masak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG harus penuh perhitungan mencegah kasus keracunan pada program makan bergizi gratis. Peringatan disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, menanggapi kasus keracunan MBG di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Keracunan karena tidak memperhitungkan kualitas makanan. Ya, kita ke gatekeeper dulu, silakan. Ada informasi kebakaran disampaikan beberapa kawan ya lewat WhatsApp juga, termasuk Pak Rudi di Kalimas Baru di dekat Pelabuhan Petean itu ada kebakaran. Ya, ada 6 unit PMK tadi dilihat Pak Rudi waktu menghubungi SS juga terdengar meraung-raung gitu ya sirenenya. Nah, ini dari data yang berhasil dikumpulkan gatekeeper, gudang alat pertanian dan sekaligus juga rumah ini ya semi permanen di baliknya di Gembok itu sudah berhasil dibongkar. Jadi yang terbakar tuh di balik gudang. Petugas sudah berhasil masuk, yang terbakar tuh di sisi jendela atau angin-angin. Ternyata ini rumah masih dihitung ya. Sementara api pokoknya sudah berhasil dipadamkan. Jazz Traffic 2025 hadir di Grand City Mall Surabaya tanggal 26 sampai 28 September 2025. Suara Surabaya bersama Customik Indonesia berkolaborasi menghadirkan official merchandise spesial kaos Jazz Traffic 2025. Merchandise resmi ini diproduksi terbatas dengan desain yang eksklusif. Harganya hanya Rp95.000 per piece. Nantikan juga pre-sale kaos Jazz Traffic mulai 17 sampai 26 September dengan harga Rp85.000, kuota terbatas. Free ongkir area Surabaya. Pemesanan bisa melalui WhatsApp Customik Indonesia di 0811 3651 133 atau langsung ke store di Jalan Manyar Kertoharjo 75, satu lokasi dengan Pepper Cup Cafe seberang Swiss Berlin Hotel Manyar. Dukung semangat Jazz Traffic Festival, pakai kaos resminya. Miliki segera, jadilah bagian dari perayaan musik terbesar di Surabaya. Mau jajan enak tanpa bikin kantong bolong? Cobain promo buy one get one cookies Coca-Cola. Bisa main video 360 gratis. Kunjungi booth Coca-Cola di Jazz Traffic Festival 26 sampai 28 September 2025. Coca-Cola cookies, bolong tapi gak kosong. Enaknya full. Coca-Cola, Coca-Cola. Nonton Coca-Cola cookies, ngumpul bareng Coca-Cola cookies. Ya Coca-Cola cookies, main game Coca-Cola cookies, hajatan Coca-Cola cookies. Enak, borong tapi nggak kosong. Coca-Cola cookies, enaknya full. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent? Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan? Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Oh ya? Terus? Karena ada air turut teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya. Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih? Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita. Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya? Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya. Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Baik kawan, Anda masih di program Talk Show Pariwara. Ada 6 program prioritas Kemendikdasmen kawan. Yang pertama gerakan wajib belajar 13 tahun, itu tambah 1 tahun prasekolah ya. Lalu penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Sementara yang keempat ada penguatan literasi, numerasi dan sains teknologi.
dan juga pemenuhan serta perbaikan sarana prasarana. Dan terakhir, itu program ke-6, itu ada pembangunan bahasa dan sastra. Nah, saya mau tanya soal pandangan dari sudut pandang akademis ini, Bu Fatihah. Kalau Anda bagaimana melihat keterkaitan ke-6 program ini ya, saling bersinergi untuk tentunya membangun bangsa dan negara untuk masa depan ke depannya nanti. Apakah memang saling menguatkan ya? Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Adit. Kalau kita melihat yang paling dekat itu advokasi gerakan wajib belajar 13 tahun, yang 1 tahun wajib prasekolah. di prasekolah. Ya. Kemudian yang paling linear juga peningkatan kualifikasi kompetensi kesejahteraan guru yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf. Gitu. Gimana ini baru ada advokasi ini secara masif di tahun ini disampaikan, gitu ya. Dan pemerintah Kota Surabaya dan menggandeng UNESA gitu ya, dengan cepat tanggap gitu ya. Bagaimana ini bisa dilakukan dengan masif dan optimal gitu. Nah, salah satunya bukan hanya mengadvokasi anak 1 tahun wajib belajar di TK gitu ya. Ketika semua sekolah, semua titik kecamatan sudah memiliki PAUD atau prasekolah gitu ya. Kemudian upaya apalagi yang disampaikan atau upaya apalagi yang diperjuangkan. Nah, ini sama-sama salah satunya ada tadi program RPL gitu ya. Juga disiapkan gurunya gitu. Guru yang belum S1 didorong untuk segera S1. RPL itu? Program yang tadi disampaikan bahwa ya rekognisi lampau untuk para guru yang belum S1-nya PAUD, gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa, gitu ya. Kalau kita komparasi dengan beberapa kota atau kabupaten lainnya, Kota Surabaya ini sangat masif perihal itu. Sungguh-sungguhnya betul-betul sungguh. Ini perlu saya apresiasi karena sebagai peneliti, gitu ya, Bu Rini, Pak Yusuf tidak memandang di Surabaya saja. Kita komparasi antar kota kabupaten, gitu. Nah, kegercepan ini sangat gercep sekali gitu ya. Timpang itu. Iya. Jauh ya. Iya, gitu. Ya. Jadi apa namanya? Ini hal yang bagus gitu ya. Dan pemerintah dalam arti memiliki atensi khusus kepada konteks PAUD gitu ya. Advokasi juga dilakukan dengan sosialisasi masif tapi menyekolahkan guru gitu ya, PAUD. Mas kemarin 195 sudah lulus. Betul. Tahun ini masuk 200 lagi. Gitu. Kan berarti, dan itu khusus guru PAUD gitu ya, tidak di jenjang lainnya. Nah, hal ini kan saling berkaitan. Harapannya setiap sekolah mendapatkan yang layak, pendidikan karakternya, literasi numerasi, STEM-nya, teknologi gitu ya. Tapi gimana caranya? Dibuat kebijakan 1 tahun wajib. Gurunya juga dibekali nih gitu. Nah, pemerintah juga gercep gitu, disekolahin sungguh-sungguh, udah lulus 195, kita tinggal memetik ya Bu ya, Pak ya, nanti ya 195 metik, 200 sedang disekolahkan terlebih dahulu. Nah, jumlahnya cukup ya untuk di wilayah Surabaya ya? Belum lah. Ayo sebutkan berapa jumlah PAUD kita. PAUD kita berapa sih Pak? Mohon maaf saya nggak pegang data ini. Rahasia negara. Tapi tentunya ini sudah menjadi satu langkah lebih maju lah ya. Jauh lebih maju. Gitu. Karena kalau konteks PAUD ini kan sering kerap dianggap remeh, tidak dianggap penting, gitu ya. Tapi dari nasional, RPJMN 2025 dan 5 tahun ke depan ini harus ada. Tapi dari pemerintah kota dan kabupaten atau kota Surabaya ini sangat gercep. Nah, itu yang perlu kita apresiasi, gitu. Jadi sambil memenuhi 5 tahun ke depan, gitu ya, sambil menanam, udah ada yang dipetik, gitu ya. Dan itu kontennya. Nah, baru ngomong konten kependidikan karakternya, literasi numerasi, teknologinya. Nah, kalau itu sungguh-sungguh dan terus-menerus atensi itu, saya yakin Kota Surabaya ini bukan hanya kota yang besar secara infrastruktur sarana prasarana, tapi SDM-nya. Nah, itu yang paling penting, investasi jangka panjang, khususnya di bagian SDM ya. Oke, baik. Kita ke penelpon lain dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak siapa ini? Pak Munir. Pak Munir, silakan Pak Munir. Iya, Waalaikumsalam Bu Wali dan Ruang Bicara. Waalaikumsalam Pak Munir. Saya kan kedapatan punya yayasan dan ada pendidikan juga TK gitu Ibu Wali. Yang mau saya tanyakan, gimana caranya kalau saya mau membuka PAUD? Karena selama ini di tempat saya, pendidikan saya itu belum ada PAUD. Daerah mana Bapak? Gimana? Daerah mana? Di daerah Kedinding. Kedinding. Iya. Terus nomor 2, apakah
tidak ada apa ya bahasanya itu kayak kewajiban dari dinas setiap sekolah TK itu harus wajib punya PAUD gitu. Dan selama ini kalau kelihatannya nggak ada gitu ketentuan seperti itu. Menurut saya kalau ada ketentuan itu sangat bagus sekali. Karena di tempat saya itu ada salah satu balai RW itu punya PAUD, sedangkan yang lain-lainnya nggak ada punya PAUD. Gitu. Oh, hanya di RW tertentu Pernah aja. Gitu. Saya omong-omongan sama kepala sekolah saya, katanya kalau satu RW itu sudah ada PAUD-nya, itu nggak bisa tempat lain mengadakan atau membuka PAUD gitu. Nah, waktu itu saya juga pernah komplain sih sama kepala sekolah saya, karena di tempat balai RW itu kan tempatnya kecil. Kenapa di tempat yang lainnya yang lebih besar tidak diperbolehkan gitu? Apakah ada ketentuan gitu? Oke. Baik Pak Munir, terima kasih banyak ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak Yusuf ini kayaknya yang harus. Tapi saya apresiasi nih ya. Ini dari tadi penelponnya laki-laki semua nih Pak. Ada pengajar tuh banyaknya bunda PAUD ya. Berarti ayahanda ini ya. Jadi ayah itu peran ayah itu ternyata luar biasa kan untuk pembentukan karakter anak sejak dini. Jadi ini saya apresiasi sih untuk warga Surabaya yang bil khusus ini cowok-cowok semua ini yang nelpon ya, perhatian kepada pendidikan anak itu saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti mungkin bisa dijawab Pak Yusuf ini lebih ke dinas pendidikan ya. Monggo. Assalamualaikum Pak Munir, matur nuwun. Jadi saya terima kasih, inilah kelebihannya Bunda PAUD Kota Surabaya, fleksibel terus mengapresiasi. Termasuk ini Panda. Di kemarin Panda. 195 Pak Bunda itu kemarin yang S1 ada Pandanya. Berarti saya ada temennya kan. Ada Pandanya itu. Alhamdulillah. Yang berikutnya nanti untuk izin pendirian, insya Allah lah, mungkin memang salah satu izin itu nanti jadi satu pintu di SSW, di pelayanan satu pintu. Cuma nanti Pak Munir bisa nanti kita bantu melalui dinas. Nanti indikatornya soalnya banyak yang harus disiapkan, banyak termasuk kesiapan tempatnya, termasuk nanti status tempatnya ini, status ini harapannya memang kalau sewa pun atau pinjem ini harus jelas berapa tahun dan lain. Soalnya ini menyangkut pendidikan ya, nanti jangan sampai setahun itu psikologis pindah misalnya, psikologis anak ini berpengaruh. Itu terus nanti kesiapan SDM-nya bagaimana, termasuk dokumen satunya bagaimana, ini harus disiapkan. Itu kalau detail ini bisa 2 jam tidak selesai di sini. Itu nanti kita bantu mungkin Pak Munir gitu. Selanjutnya kebijakan yang untuk tadi mohon maaf, sebetulnya perlu kami sampaikan di PAUD itu ada 4 kalau tidak 5 Mas. Jadi di situ ada TPP apa ini PPT. Jadi pos PAUD terpadu itu setara dengan KB, kelompok bermain. Di dalamnya itu ya memang usianya 2 sampai 4. Di adiknya ada lagi namanya TPA, gitu. Taman Penitipan Anak. Penitipan Anak. Penitipan Anak. Jadi taman penitipan anak. Itu 0 sampai 2 tahun. Nah, ini nanti menyesuaikan, nanti beliau ini di mana posisinya, di PAUD itu ada. Terus yang berikutnya, adiknya tadi TPA, ada KB, ada PPT yang setara 2 sampai 4, yang kakaknya ada lagi, yang 4 sampai 6. Itu bisa TKA, nanti TKB. Di dalamnya itu PAUD, di dalamnya PAUD di situ. Lah, untuk tadi menyesuaikan, nanti Pak Munir tinggal ngambil TK, apa TKB, apa PPT. Kalau PPT itu setara dengan KB. Itu. Lah di situ mungkin nanti juga kita lihat daya tampung populasi anak usia sekolahnya. Jangan sampai nanti kalau memang populasi usia anak sekolahnya itu sudah cukup, ini kan menjadi pertimbangan khusus. Ini yang dari tadi komponen indikator yang harus dipenuhi secara garis besarnya seperti itu. Cukup banyak berarti Pak ya itu Pak. Cukup banyak ya. Soalnya ya mohon maaf, nanti juga termasuk kalau yang tahun ini kami sampaikan juga harus punya program inovasi, branding sekolah. Jadi harapan kami branding sekolah bisa nanti bisa di talenta minat bakat, gitu Pak. Bisa di akademisnya, bisa di agamanya. Harapan kami nanti sekolah itu wilayah atau persatuan kan punya budaya karakter masing-masing. Tadi punya ya kalau bahasa bisnis punya pangsa masing-masing.
Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini Pak Munir yang sudah bergabung, bisa langsung aja manfaatkan juga satu pintu, pelayanan satu pintu itu, ataupun ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, saya punya kabar juga untuk Anda, kawan. Informasi dari Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Nah, dari data BPS di tahun 2023, Jawa Timur menyumbang 14,49% terhadap PDRB nasional. Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah ini. Tapi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan, masuknya investasi jadi salah satu kunci utama. Jadi bukan hanya soal modal ya, tapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM lokal, hingga meningkatkan kualitas infrastruktur dan daya saing daerah. Simak selengkapnya pemaparan bersama Bapak Hartono selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim dalam episode podcast Suara Surabaya di channel YouTube Suara Surabaya Media. Flash News. Kawan, Rusia berharap ada pembicaraan baru dengan Amerika berkaitan dengan penyelesaian konflik di Ukraina. Sergei Lavrov, Menlu Rusia, mengatakan pada pertemuan Donald Trump, Presiden Amerika, dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia 15 Agustus lalu di Anchorage, Alaska, tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian perang Ukraina. Nggak kerasa ya, sudah hari Jumat nih untuk Anda, kawan. Tenang-tenang, habis ini pulang kantor kok. Udah nggak ketemu lagi sama bos, karena besok weekend. Ada rencana kemana nih waktu weekend? Kalau Anda masih bingung, ya bisa direncanain dulu lah. Besok mau ngeresto hemat diskon sampai dengan 50% di mana? Jumat ya, YI Friday Dine Out bareng Grab, Rek. Gampang banget caranya. Tinggal buka aplikasi Grab dan masuk ke halaman Dine Out. Dan ada banyak banget pilihan resto dengan diskon mantap-mantap deh pokoknya. Kali ini saya mau rekomendasiin Resto Savory dan kedai Ampiang Ningrat yang ada di Park Shanghai, Pakuan City Mall. Kalau Anda bingung, di sana itu ada booth Grab yang bisa kasih tambahan voucher diskon sampai dengan 50.000. Jadi wes diskon sampai dengan 50%, ketambahan lagi ekstra diskon voucher Grab gift 50.000. Top Marco top pokoknya. Jadi ojo lali, pakai Grab Dine Out bisa menangin emas 0,5 gram dan tumbler Stanley. Yuk wes, ndang cobain. Ingat Jumat, ingat Friday Dine Out. News interactive, solutive, 100 FM, Suara Surabaya. Anda masih di program talk show Pariwara. Nah, sebagai Bunda PAUD, Bu Rini ya, penggerak nih di lapangan nih, gimana menerjemahkan konsep besar ini yang akhirnya jadi aksi nyata dan dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gimana Ibu? Baik, jadi sebenarnya ini kan komunikasi ya, kuncinya itu komunikasi. Jadi di PAUD ini kan bukan hanya pendekatannya harus dengan menyentuh hati begitu ya. Benar. Jadi kita pendekatannya melalui Bunda PAUD kecamatan, mulai Bunda PAUD kelurahan gitu. Dan saya sendiri pun turun langsung begitu. Ada kita mensosialisasikan melalui Puspaga gitu ya. Puspaga yang ada di Balai RW beberapa wilayah saya datengin gitu. Dan di sana kita langsung interaksi dengan orang tua nih. Apa sih kendalanya orang tua nggak sekolah? Apa kita beri sekaligus kita memberikan edukasi begitu ya, menjadi orang tua yang hebat itu seperti apa begitu ya. Karena kan ini salah satu kunci menjadi orang tua adalah menyekolahkan anaknya, mulai pasti memberikan yang terbaik buat anaknya mulai dari usia dini begitu ya. Jadi lebih ke interaktif, bagaimana apa sih kendala yang ada di lapangan, apa sih kenapa nggak mau sekolah gitu. Itu lebih ke praktek langsung. Dan kita juga ada melalui sekolah orang tua hebat. Jadi ada sekolah untuk orang tuanya di usia 0 sampai 5-6 tahun ya, ibu-ibu yang mama-mama muda biasa nih ya. Nah, itu kita berikan edukasi gitu. Jadi kalau punya teman, punya saudara, punya tetangga yang nggak sekolah, yuk kita sampaikan gitu, nanti kita akan bantu gitu. Jadi bahkan dari teman-teman juga pada saat sekolah itu diajak orang tua yang anak-anaknya tuh belum sekolah gitu. Jadi pendekatan kita lebih ke heart to heart gitu ya. Tantangannya malah itu ya. Wah, tantangannya berat banget. Karena setiap mindset orang tua itu mindset itu memang yang harus kita rubah gitu dari orang tua. Karena gini Mas, kadang-kadang ada yang berpikir apa sih PAUD itu
paling cuman bermain, cuman senam, bernyanyi begitu ya. Padahal ada poin-poin yang mungkin tidak kelihatan secara kasat mata gitu, tetapi itu justru membentuk anak ya. Contohnya gini deh Mas, anak itu diajarkan bernyanyi, bermain gitu ya, gerakan lagu dan nanti kan pasti anak-anak ini kalau misalnya tampil kan pasti saya ada talenta seni yang kami adakan di setiap seluruh ini kan tampil gitu ya. Siapapun boleh tampil, saya minta nggak harus yang pinter-pinter, nggak harus yang bagus-bagus gitu. Mau salah, mau bener, mau jelek, mau bagus, semua harus tampil, saya bilang gitu. Pada tampil bener aja kan Mas. Anak itu akan percaya dirinya kan kelihatan di sana. Ada yang mungkin udah dilatih nih sama mamahnya, dari A sampai Z udah bener gitu. Sampai di ini begitu ngeliat banyak orang dia minder, dia takut, akhirnya dia nangis. Dia nggak berani untuk tampil. Itu kan proses pembelajaran buat anak. Nah, itu salah satu yang membuat itu edukasi seperti itu. Jadi membentuk kepercayaan diri anak-anak itu dengan merubah mindset orang tuanya nih. Ini loh, disekolahkan ini hasilnya. Buktinya nih ya, pasti orang tua bangga deh kalau anaknya bisa tampil. Kalau udah waktunya tampil misalnya, oh ada talenta seni, yang nganter itu bisa satu bemo Mas. Yang sibuk nih keluarganya. Yang sibuk keluarganya, mamahnya tuh udah heboh, make upin lah, apalah. Yang nganter mulai kakeknya, neneknya, kakaknya, mamahnya, papahnya, pamannya, semua itu pasti pengen bangga melihat anaknya tampil dengan percaya diri gitu. Jadi itu sih kita lebih heart to heart gitu ya, ngomong ke lebih pendekatannya berbeda ya Mas, karena memang ini kan ya itu tadi yang disampaikan, tidak ada keharusan untuk masuk SD itu harus ada TK, karena dari pusat juga tidak ada ketentuan seperti itu, sehingga kita juga tidak bisa memaksakan orang tua untuk ayo sekolah anakmu begini gitu kan, enggak. Kita lebih ke edukasi dari hati ke hati, ayo begini loh, dampaknya begini. Jadi lebih tersentuh bagaimana, pastilah semua orang pengen punya anak yang lebih baik, punya anak yang berkarakter. Nah, itu yang lebih kita pendekatannya seperti itu sih. Ya, jangan sampai di hari pertama masuk SD tuh akhirnya jadi kaget dia nggak tahu nih yang bahaya kondisinya. Itu adalah ketika anak itu mutung atau dia trauma, nggak mau masuk sekolah, nggak mau sekolah. Itu yang lebih bahaya. Untuk mengembalikan trauma anak itu tidak semudah itu gitu kan. Itu yang harus kita antisipasi ya. Benar, tentunya ini dari program Pemkot Surabaya, 195 guru yang dapat beasiswa S1 RPL PAUD plus 200 guru tahun ini tentu punya pengaruh ya terhadap kualitas pembelajaran di PAUD. Nah, testimoni langsung nih dari teman-teman di PAUD Unesa. Gimana sih Bu Fathia? Iya, kita melihat dari proses belajarnya Bunda-Bunda dan Pak Enda katanya. Ada yang panda, ada yang panda. Nah, itu luar biasa ya dalam proses belajarnya. Kita sampai skripsi itu juga ada ya Mas Adit ya, untuk guru-guru PAUD yang usianya udah 50 tahun dan 40 sekian, senior tadi bahasanya senior gitu ya. Kalau dalam proses pembelajaran di kuliah gitu ya, keinginan untuk belajarnya sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi gitu. Mereka sadar bahwa oh ini pakai biaya negara, ini ya dampak dan ketulusan kepada anak usia dini itu kelihatan gitu ya. Jadi tulus belajar, mata kuliahnya susah, mata kuliahnya gimana, ini mencoba untuk survive gitu. Nah, setelah di lapangan juga kemarin teman-teman menceritakan bahwa banyak sekali perubahan yang dilakukan karena sebelumnya 2 tahun yang lalu belum terlalu paham tentang misalkan gimana cara mengajarkan literasi numerasi yang benar ke anak usia dini. Tapi semenjak kuliah disekolahkan oleh pemerintah, dibimbing dengan sabar tentunya ya Bunda ya Bapak. Saya bilang kalau guru TK, guru PAUD itu kesabarannya tingkat dewa. Betul. Sabarnya sabar. Gitu. Nah, sehingga setelah itu juga menyampaikan ke anaknya, oh ternyata mengajarkan literasi numerasi ke anak usia dini itu bukan nggak boleh, tapi caranya yang harus tepat, harus fun gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi pembelajaran literasi numerasi, karakter, teknologi itu jadi dekat gitu ya. Oh ternyata pembelajaran yang terbarukan ini tidak jauh loh dari aktivitas sehari-hari. Nah, itu mulai diimplementasikan, perubahannya dari sana. Oke, luar biasa sekali. Ini ada yang tanya juga Ibu Wati dari Kenjeran, di lingkungannya ada beberapa anak berkebutuhan khusus atau ABK nih Pak Yusuf nih. Ada yang belum bersekolah juga karena mungkin bingung atau khawatir karena kan melepas atau jauh dari anak berkebutuhan khusus itu kan
prosesnya luar biasa nih. Ini gimana Pak? Ada fasilitas khusus ya dari pemerintah Kota Surabaya? Surabaya. Silakan Pak. Tadi ya Mas Darid, jadi sebelum ke anak-anak istimewa ya, saya sangat bersyukur kalau nanti anak-anak ini mulai dini ini yang 1 tahun prasekolah ini terbiasa. Kita juga itu nanti masuk di 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Mulai dini anak gemar belajar. Gemar belajar, asumsinya apa? Nanti anak itu tidak rentan putus sekolah, tidak rentan gitu. Nanti SD-nya kan Bunda PAUD tadi sudah menyampaikan nanti tidak misalnya perintah bagus itu kan tidak gampang putus sekolah, tidak rentan. Itu saya sangat bersyukur nanti kalau angka partisipasi kita meningkat, itu sangat bersyukur sekali. Mulai dini anak-anak sudah terlatih tadi itu gemar belajar. Yang berikutnya untuk anak-anak istimewa, izin Ibu nanti jangan kita ceklah ke lokasi nanti itu, soalnya nanti pasti kita fasilitasi, kita sampaikan sesuaikan dengan kondisi jarak maupun kira-kira tingkat istimewanya sampai di mana, ketunaannya itu sampai di mana. Jadi nanti biar menyesuaikan, harapan kami nanti semua anak-anak itu terfasilitasi, teman-teman guru ini juga bisa menyampaikannya itu pas. Makanya justru saya terima kasih kalau ada yang sudah paham apa ini ikhlas itu nyampaikan. Nanti kalau ini sudah mulai PAUD itu sudah kasarannya sudah masuk di anak ini kekurangannya ini, itu SD-nya juga sudah mudah Mas Adib. Makanya ini di profil kami, profil sekolah pun itu per individu itu saya beri riwayat anak. Misalnya kalau naik kelas atau jenjang itu guru yang pegang itu sudah tahu riwayatnya. Kemarin saya guyoni teman-teman guru, jadilah dokter spesialis kan itu. Ada rekam mediknya ya. Iya, rekam mediknya. Itu. Nah, harapannya nanti kita fasilitasi. Kita kan belum tahu ya nanti ke anak istimewa nanti kira-kira pas di mana. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti kita fasilitasi. Baik, luar biasa sekali Ibu. Ini dari komitmen dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya memang untuk memegang ataupun menunjang bagaimana masa depan bangsa. Karena memang gini, masa kemasan anak itu tidak akan terulang Ibu. Kita sepakat ya Bu Rini ya. Betul. Karena pendidikan anak usia dini pondasi penting lah buat masa depan mereka. Mari kita manfaatkan kesempatan terbaik ini. Dan terakhir mungkin Bunda, silakan Bunda Rini, ada pesan-pesan kan nih buat orang tua? Baik, saya berharap bahwa bunda-bunda ini yang memiliki anak-anak usia 4-5 tahun yang belum sekolah, prasekolah ya, itu sangat penting sekali. Saya mengajak ayo kita ke PAUD gitu, agar membentuk karakter anak itu. Menjadi orang tua itu tidak mudah ya untuk zaman sekarang. Tapi kita harus terus belajar dan berikan yang terbaik pendidikan anak. Karena dengan pembentukan anak, karakter anak mulai dari usia dini itu sangat penting. Mari kita bangun golden age-nya anak-anak ini dengan maksimal. Insya Allah dengan di golden age ini kita sudah memberikan yang maksimal, kita akan bisa memetik hasilnya nanti ketika dia sudah dewasa. Itu hal yang sederhana sebenarnya, tetapi itu justru menjadi poin yang luar biasa untuk untuk perkembangan anak-anak. Jadi jadilah mama yang asik, jadilah mama yang hebat, mama yang lebih baik untuk menjadi orang tua begitu ya, sehingga anak-anak ini akan menjadi penerus dan tentunya yang akan mengangkat derajat orang tua. Amin. Papanya juga ikutan asik. Oh, harus itu karena peran ayah, betul, peran ayah itu cukup penting untuk pembentukan karakter anak ya. Benar. Ibu Rini terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu sudah mampir ke Suara Surabaya. Bapak Yusuf juga terima kasih. Terima kasih Mas. Bu Fatihah juga matur nuwun sudah gabung dan share berbagi insight juga tentang gerakan wajib belajar 13 tahun yaitu 1 tahun prasekolah dan juga implementasi 6 program prioritas PAUD di Kota Surabaya. Saya akhiri program Talk Show Pariwara untuk sore hari ini. Terima kasih sudah menyimak Talk Show Pariwara.